Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada hari weekend ini ya teman-teman, kita kembali seperti biasa, seperti rutinitas seperti biasa, kita ke kebun dalam hal rangka perawatan kebun ya teman-teman. Yang kemarin kita alhamdulillah sudah melaksanakan upaya pemupukan kompos pada tanaman kelapa sawit yang ada di kebun kita kali ini, dan alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Kemarin kita dalam rangka perawatan kebun berupa pemupukan, dan ini kita sedang melaksanakan juga penyemprotan di area sekitar tanaman kelapa sawit. Seperti biasa kita laksanakan penyemprotan jalur ya teman-teman, seperti ini. Kemarin kita sudah semprot di area-area yang memang ditumbuhi ilalang, agar upaya pemupukan kita pada tanaman kelapa sawit yang kemarin tidak diserap oleh gulma yang ada di sekitar tanaman kelapa sawit. Jadi seperti itu, dan mungkin kita fokuskan penyemprotan dulu ya teman-teman. Pada weekend ini sebenarnya sudah mulai kemarin di hari Jumat sudah, dan di hari sebelumnya, di hari Kamisnya itu kita juga melaksanakan pemanenan di kebun. Jadi kita habis pemupukan, pemanenan, habis itu penyemprotan lagi, dan mungkin nanti kita akan laksanakan upaya pemruningan ya teman-teman di area sana. Mungkin kita juga bertahap melaksanakan pemruningan, kita cicil saja, insya Allah pasti akan selesai juga. Dan karena kondisinya jika tidak dipruning di area yang sudah dirasa pertumbuhan sawit yang sudah besar, itu harus dibuang pelepah bawahnya ya teman-teman, agar nanti pasca pemupukan, nah itu tidak terserap lagi oleh pelepah-pelepah yang seyogyanya harus sudah di pruning atau sudah dibersihkan. Nah mungkin kita bertahap karena kita juga tenaga mandiri, kita masih merawat kebun mandiri ya teman-teman. Ada waktu kita, dan kita berdua juga merawat dengan ayah saya. Dan kemarin kita juga melaksanakan pemanenan yang alhamdulillah hasilnya juga sudah cukup lumayan ya teman-teman. Ya hitung-hitung buat tambal sulam untuk perawatan kita di kebun, seperti menukar pupuk, menukar atau membeli obat-obatan untuk penyemprotan yang jelas ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jikalau kita merawat atau kebun kita dirawat, insya Allah hasilnya nanti juga akan kelihatan atau maksimal ya teman-teman. Apabila tidak kita menanam sawit saja dan tidak dilakukan perawatan secara rutin yang nyata, nah itu akan sangat sayang sekali. Yang nyata produktivitas tidak akan bisa maksimal jikalau tidak dirawat, misalkan dalam penyemprotan, terutamanya pemupukan. Nah itu paling fundamental ya teman-teman, paling fundamental untuk perkebunan kelapa sawit. Karena kenapa ya, dari perawatan itu kita nanti sebenarnya akan menghasilkan
TBS yang berkualitas baik, yang jelas. Jadi seperti itu. Ini di area sekitar sini belum kita laksanakan penyemprotan karena kita bertahap, mulai samping dulu teman-teman di area sana sampai ke area sini. Nah ini tertinggal kemarin, ini kita panen. Ini usia kebun 36 bulan ini ya teman-teman. 36 bulan ini. Dulu itu tanam di November 2022 dan ini November tahun 2025. Di 36 bulan. Ya mau ke 37 bulan lah. Jikalau di bulan Desember nanti. Nah, ini kan masih bulan November pertengahan. Nah ini kan perlu kita pruning ya teman-teman, yang bawah. Jadi kita bersihkan, nanti kita pruning agar nanti pertumbuhan buahnya yang kemarin kita kasihkan pemupukan di area sawit ini kita sudah laksanakan pemupukan di area sini. Nah nanti akan terserap ke TBS-nya secara optimal. Tapi nanti ini kita masih bertahap dulu. Kita nanti akan bersihkan di area sekeliling pelapah-pelapah yang sudah seperti ini, sudah istilahnya membusuk. Nah ini kan pelapah bawah itu sudah tidak ada gunanya lagi, atau harusnya sudah di pruning di usia yang batang sudah mulai kelihatan membesar, serta putaran buah juga sudah mulai baik, pertumbuhannya sudah mulai besar-besar daripada yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Nah ini pentingnya kita melaksanakan perawatan rutin berupa pemupukan. Kalau saya dalam hal melaksanakan pemupukan di kebun kita kali ini, kita upayakan 3 bulan sekali ya teman-teman, 3 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu kita maksimalkan pemupukan 4 kali dengan dosis yang sesuai umurnya. Jadi seperti itu. Biasanya kita mengaplikasikannya kombinasi antara pemupukan kimia serta kita kombinasikan dengan pemupukan kompos. Nah, misalnya kompos kotoran ayam, telur atau potong, serta biasanya kita melaksanakan fermentasi kotoran sapi yang kebetulan kita ternak sapi di rumah. Jadi kotorannya kita manfaatkan, kita fermentasi untuk pupuk di areal kebun. Jadi di areal kebun kita ini ya teman-teman, karena ini kebun X tambang, jadi pentingnya kompos untuk mengurai kesuburan tanah di areal kebun kita. Jadi terutama di areal yang atas tadi ya teman-teman, coba kita ke sana lagi. Nah itu sangat diperlukan pemupukan yang jumlahnya cukup besar untuk kompos. Jadi paling tidak kita dalam setahun kita maksimalkan 1 sampai 2 kali dalam hal pemupukan kompos, karena memang di lahan yang tertentu, di area-area tertentu di kebun kita ini memang sangat diperlukan pemupukan kompos. Pemupukan kompos juga tidak kalah dengan
pupuk-pupuk kimia pada umumnya ya teman-teman. Ya mungkin kadar apa kadarnya tidak setinggi pupuk kimia pada umumnya, tapi tidak kalah bagus juga dengan pupuk kimia di tanaman kelapa sawit contohnya, karena kita sudah beberapa kali menerapkan pemupukan kimia yang alhamdulillah kebetulan juga sudah mulai sedikit banyaknya tumbuh kembang kelapa sawit sudah mulai kelihatan bagus ya teman-teman. Nih dulunya di areal sini ini kurang bagus, tapi setelah kita sedikit demi sedikit kita taburkan atau kita kasihkan pemupukan kimia di area tanaman kelapa sawit, dan pada akhirnya juga sudah kelihatan sedikit bagus perkembangannya di areal sini. Mungkin yang jadi PR di areal sana yang masih lapisan tanahnya greenstone ya teman-teman, di areal sana dan di areal yang sini tadi. Jadi seperti itu, kita perbanyak kompos untuk awal-awal penanaman, dan mungkin nanti juga sampai umurnya sudah berapa puluh tahun kita juga tetap memakai pemupukan kombinasi antara pemupukan kimia dengan pemupukan kompos. Mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di bidang perkebunan pada sore atau pada pagi menjelang siang ini di hari weekend. Yang jelas kita manfaatkan hari weekend untuk ya paling tidak produktif ya teman-teman. Dan apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa saja di komen, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.